Teka-teki besar muncul jelang duel panas AC Milan kontra AS Roma Minggu malam. Sorotan tertuju pada Alexis Saelemaekers. Winger asal Belgia itu sempat terlihat pincang saat melawan Lecce dan langsung memicu kekhawatiran soal cedera serius. Namun kabar baik datang Jumat kemarin. Saelemaekers sudah kembali berlatih bersama tim utama dan dinyatakan fit. Meski statusnya sebagai starter masih tanda tanya besar. Sebab pelatih Massimiliano Allegri dikenal sangat berhati-hati dalam memainkan pemain yang baru pulih. Sehingga peluang Saelemaekers duduk di bangku cadangan tetap terbuka. Jika benar tak dimainkan sejak menit awal, absennya Saelemaekers tentu akan terasa besar. Sebab ia adalah satu-satunya pemain Milan yang selalu menjadi starter dalam 21 laga Serie A musim ini. Selain itu, laga melawan Roma juga punya makna emosional. Mengingat musim lalu, ia membela klub ibu kota itu sebagai pemain pinjaman. Dengan catatan impresif, 7 gol dan 7 assist. Bila Massimiliano Allegri memilih mengistirahatkannya, Milan punya 3 opsi untuk mengisi sektor kanan. Opsi pertama, berikan menit bermain pada Zakari Atekame. Bek muda asal Swiss ini adalah pengganti alami di posisi tersebut. Namun, jam terbangnya sangat minim. Dari 11 penampilan, ia baru bermain total 95 menit dan menurunkannya sebagai starter di laga besar seperti melawan Roma jelas beresiko. Opsi yang kedua adalah ubah posisi Ruben Loftus-Cheek. Loftus-Cheek pernah dipelot sebagai bek sayap kanan saat masih berseragam Chelsea. Keunggulannya ada pada fisik yang kuat. Meski begitu, gaya mainnya berbeda jauh dengan Alexis Saelemaekers yang lebih lincah dan eksplosif. Opsi terakhir yang bisa dilakukan adalah ubah formasi skuad Milan. Massimiliano Allegri bisa mengambil langkah ekstrim dengan mengubah skema ke 3-4-2-1 atau ke 4-3-3. Formasi ini membuka peluang trio Leao, Füllkrug, Pulisic bermain bersama. Namun konsekuensinya Milan harus mencari solusi di posisi bek kanan. Nama Tomori bisa digeser ke kanan atau Conny De Winter yang punya pengalaman di posisi tersebut. Kini semua keputusan kembali ke tangan Massimiliano Allegri. Apakah ia berani memainkan pemain muda, memaksakan pemain senior di luar posisi aslinya, atau merombak sistem demi menutup kemungkinan absennya Saelemaekers? Jawabannya akan terlihat saat kick off. Gelandang muda AC Milan Ardon Jazari mengungkap kisah berat di awal karirnya bersama Rossoneri. Baru direkrut dengan nilai lebih dari 30 juta euro usai proses transfer panjang dari klub Brugge, Jazari langsung mengalami mimpi buruk karena patah kaki saat sesi latihan. Cedera itu datang terlalu cepat. Baru 3 minggu mengenakan seragam Milan, pemain 23 tahun tersebut harus absen hampir 3 bulan. Padahal Milan adalah klub impiannya sejak lama. Di masa sulit itu, dukungan dari orang-orang di sekitarnya menjadi faktor penting yang membantunya tetap kuat secara mental. Setelah pulih, tantangan Jazari belum selesai. Ia harus mengembalikan kondisi fisik ke level terbaik tanpa persiapan pramusim yang ideal. Meski begitu, penampilannya yang meyakinkan saat menghadapi Lecce pekan lalu menjadi sinyal bahwa ia mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Bermain di AC Milan juga memberi keuntungan besar bagi Jazari. Ia kini berada satu tim dengan para pemain senior kelas dunia, salah satunya Luka Modric. Jazari mengaku banyak belajar dari gelandang Kroasia tersebut, terutama soal ketenangan, pengalaman dan cara mengontrol permainan dari lini tengah sebagai regista. Selain itu, saat di ruang ganti, Jazari juga punya kedekatan dengan Christian Pulisic. Keduanya duduk bersebelahan, membuat komunikasi terjalin setiap hari. Dengan Pulisic dikenal sebagai sosok yang ramah dan aktif membantu pemain muda beradaptasi dengan lingkungan baru tim. Ardon Jazari juga menyinggung soal pelatih Massimiliano Allegri. Jazari menegaskan pentingnya seluruh pemain mengikuti arahan pelatih. Pengalaman dan perkataan Allegri dinilai sangat krusial baik di dalam maupun di luar lapangan dan sudah terlihat dampaknya dalam laga-laga besar yang dilakoni oleh Milan. Setelah melewati fase sulit akibat cedera, Ardon Jazari kini perlahan bangkit. Dari patah kaki di awal kedatangan hingga belajar langsung dari pemain top dunia, membuat perjalanan sang gelandang bersama AC Milan baru saja dimulai.
Striker anyar AC Milan Niklas Füllkrug mengaku terkejut dengan kerasnya pertahanan tim-tim Serie A. Meski baru saja menjadi penentu kemenangan Milan saat melawan Lecce, penyerang asal Jerman itu menilai mencetak gol di Italia jauh lebih sulit dibandingkan liga yang pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam sesi meet and greet bersama fans di Milan Store via Dante, Füllkrug membandingkan pengalaman bermain di Italia dengan Bundesliga dan Premier League. Menurutnya setiap liga punya tantangan berbeda. Premier League disebutnya sangat mengandalkan fisik, tapi Italia punya pendekatan lain yang tak kalah berat. Di Serie A permainan terasa lebih padat dan menuntut kesabaran ekstra terutama bagi para penyerang. Hal yang paling membuat Füllkrug terkejut bukan kualitas 1 lawan 1 para pemain bertahan, melainkan cara seluruh tim bertahan bersama. Ia menggambarkan tim-tim Italia seperti bertahan dengan 10 pemain plus kiper tanpa menyisakan banyak ruang untuk lawan. Karena itu Füllkrug menilai gol pertama sangat menentukan bagi AC Milan. Jika Milan mampu mencetak gol lebih dulu, lawan akan terpaksa membuka permainan. Sebaliknya jika lawan sudah nyaman bertahan lama, peluang mencetak gol akan semakin kecil. Tidak heran jika Füllkrug menilai bertahan rapat sudah melekat dengan identitas sepak bola Italia sejak dulu. Gaya main itu bahkan begitu ikonik, sampai melahirkan istilah catenaccio yang dikenal di seluruh dunia. Kabar terbaru datang dari ruang perawatan AC Milan. Striker asal Meksiko Santiago Giménez menyampaikan pesan optimis jelang laga melawan AS Roma. Pemain yang menjalani operasi pergelangan kaki pada 18 Desember lalu itu memastikan kondisinya terus membaik. Dalam wawancara dengan media Espanya Meksiko, Giménez menegaskan bahwa engkelnya sudah dalam kondisi bagus dan ia siap segera kembali merumput. Secara medis, Milan menargetkan Giménez comeback pada April, namun sang pemain ingin pulih lebih cepat dan menargetkan kembali bermain pada awal bulan Maret. Musim ini sendiri berjalan berat bagi Giménez. Sebelum cedera ia baru mencetak 1 gol, itu pun di ajang Coppa Italia saat melawan Lecce. Setelah pulih nanti, persaingan juga tidak mudah. Ia harus berebut tempat dengan Niklas Füllkrug, Rafael Leao, Christopher Nkunku, dan Christian Pulisic. Di sisi lain, semangat comeback Giménez justru berseberangan dengan rencana klub. Laporan dari media Italia menyebutkan hubungan Milan dan Giménez berpotensi segera berakhir. Manajemen Milan disebut berharap Giménez tampil bagus di akhir musim dan ajang internasional agar bisa dijual kembali dengan nilai mendekati 30 juta euro. Apalagi Füllkrug sudah mulai menyatu dengan tim dan Milan juga dikaitkan dengan nama besar seperti Dusan Vlahovic untuk musim depan. Situasi ini membuat posisi Giménez semakin terjepit. Beberapa klub sudah dikabarkan memantau kondisinya, termasuk Sunderland dari Inggris dan sejumlah tim Bundesliga. Comeback sudah di depan mata, tapi masa depan Giménez di San Siro masih penuh tanda tanya. AC Milan menunjukkan performa impresif sejak kedatangan Adrien Rabiot. Statistik mencatat, Rossoneri belum pernah mengalami kekalahan dalam laga-laga Serie A yang dimainkan gelandang asal Prancis tersebut. Laporan Tuttosport menyebutkan Rabiot menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di skuad AC Milan musim ini. Ia membawa kepemimpinan, mental kuat, fisik tangguh, hingga ketajaman yang sangat dibutuhkan tim dalam momen-momen penting. Sejauh ini Rabiot sudah tampil dalam 13 pertandingan bersama Milan dengan rata-rata 2,5 poin per laga. Angka tersebut tergolong sangat tinggi dan setara dengan performa tim yang berada di jalur juara Liga. Dan jika tren ini berlanjut dan Rabiot terus dimainkan dalam 17 pertandingan Liga tersisa, secara perhitungan statistik, AC Milan berpeluang besar menutup musim sebagai juara Serie A. Sebaliknya, saat Rabiot tidak bermain, performa Milan mengalami penurunan signifikan. Rata-rata poin tim merosot menjadi 1,6 per pertandingan, menegaskan besarnya peran sang gelandang di dalam permainan tim. Perbedaan statistik ini menjadi perhatian serius manajemen dan tim pelatih, terutama di tengah persaingan ketat perebutan gelar Serie A musim 2025-2026. Max Allegri pun terus mengandalkan Rabiot untuk menjaga keseimbangan lini tengah, terutama menghadapi jadwal ketat dan laga-laga besar yang menentukan nasib AC Milan musim ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini.
Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.